Anda bisa bikin mati orang? Bisa. Oh, diajarin sama gurunya gitu? Iya. Coba sih mau tahu ilmunya. Oh, kamu coba-coba cari tahu ya. Nggak usah banyak bacot, Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena susah. Orang yang susah dinasihatin itu cuma dua orang. Orang yang lagi sangat senang dan orang yang lagi sangat susah. Ketika orang lagi senang, kita nasihatin pun susah. Kamu ini punya uang banyak, jangan kau hambur-hamburkan lah. Jangan kau poya-poya untuk dugem. Marah tuh, apa loh? Uang-uang gua, harta-harta gua, kenapa lu ikut campur? Tuh, susah. Tapi nanti kalau sudah kolab, baru dia sadar, aduh iya. Disamain orang lagi susah ya. Susah, hidup kaya katanya, pengen punya sana hektaran. Nasihat ini, jangan yang seperti itu salah. Minta saja sama Allah, perbaiki sholatnya. Susah. Aing ya. Aing nuker, hidup sangsara. Naon sianya naon. Aing hayang anak aing ditumbakan. Ayang anak aing dibikin gadukun kuma aing jauh ikut campur. Nah seperti itu. Susah. Kepret dulu, jeduk baru dia sadar. Aduh, mana baru. Halo sahabat, pada episode sebelumnya telah dikisahkan bahwasanya istri dari Pak Mamat, sang penjual ketoprak telah kabur dan melarikan diri, masuk ke dalam kamar di mana suaminya itu berada. Dan rupanya, keduanya pun pada akhirnya saling bahu-membahu melakukan penyerangan terhadap Kang Ujang Bustomi, secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada akhirnya, Kang Ujang pun meminta agar Pak Mamat itu mau keluar dan menampakkan diri. Dan tak berselang lama, muncullah sebuah wajah bapak-bapak, yang bernama Pak Mamat. Orang tua yang harusnya melindungi keluarganya dan semua anak-anaknya. Akan tetapi justru dengan teganya telah menjerumuskan sang anak ke dalam lubang kesesatan dan kesedihan yang mendalam. Laki-laki bertubuh kurus, yang hanya menggunakan baju dalaman putih tersebut sebenarnya menurut Kang Ujang Bustomi adalah orang yang sebenarnya sedang dalam kondisi kesusahan dan kemiskinan. Dan oleh karena faktor itulah, yang akhirnya justru mendorongnya masuk ke dalam sebuah jalan yang sesat dan juga menyesatkan. Sebagaimana kata Kang Ujang Bustomi, ada dua jenis orang yang sangat susah diberi nasihat. Yaitu, orang yang sedang diuji dengan kesenangan, dan juga orang yang diuji dengan kesusahan atau kemiskinan. Maka demikianlah yang terjadi kepada Pak Mamat. Betapapun banyak Kang Ujang memberikannya pemahaman dan juga nasihat, akan tetapi ibarat masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Bahkan pada akhirnya, Pak Mamat ini mengatakan jika Kang Ujang Bustomi tidak perlu menasehatinya lagi, dan juga janganlah ikut campur akan apa yang menjadi urusannya. Atau dengan terpaksa, Pak Mamat itu memberikan Kang Ujang sebuah ancaman. Jika terus saja mencampuri urusannya, maka Kang Ujang akan dibuat mati karenanya. Nah, nih saya sekali lagi nih ya. Saya ngomong kesini, saya ngomong baik-baik sama Anda. Ya. Udahlah, tinggalin tuh guru Anda. Tidak bisa. Terus Tidak Anda bisa, saya tidak butuh nasihat kamu tuh. Mau apa ngomongnya? bisa nggak ambil anaknya? Tidak bisa. Terus Anda udah seperti biasa Itu saja. urusan saya. Yang penting saya sukses, hidup senang. Lalu apa urusan kamu kepada saya? Saya kasihan aja sama Anda. Saya bilangin, nggak bisa kamu mencampurin urusan saya. Saya kasihan sama Anda, kasihan sama keluarga Anda. Tidak perlu dikasihani, yang penting saya sukses hidupnya. Apa kamu cari mati? Lah sekarang kalau sukses di dunia tapi di akhirat nggak sukses, gimana ceritanya bos? Itu urusan saya, nggak tahu. Siapa yang tahu urusan akhirat? Ya minimal kita di sininya ikhtiar. Anda ketika diperintahkan Allah illa liya'budun untuk beribadah, terus Anda pakai ibadah? Anda yang menciptakan Anda siapa? Saya tahu. Ya terus? Nah, saya kan mengalahkan cara seperti apa aja, yang penting saya sukses, usaha, dagang ketoprak. Itu aja. Ya berarti Anda gila dong. Lah, gila. Gila apa? Ya jangan mentang-mentang Anda mempunyai kekuatan, Anda mempunyai kelebihan, terus Anda seperti itu.
kamu tuh ngomong tuh menceramai saya. Oh, Berani-beraninya. jadi nggak mau diceramahin. Nggak usah. Maunya diapain? Dicekek sama saya. Oh, berarti kamu mengajak urusan kepada saya. Ya dari tadi juga saya urus saya sama Anda. Saya nggak ada urusan sama istri Anda. Kamu cari mati. Hah? Kamu belum tahu saya juga. Ya, saya belum tahu. Belum tahu. Oh, Anda bisa bikin mati orang? Bisa. Oh, diajarin sama gurunya gitu? Iya. Coba sih mau tahu ilmunya. Oh, kamu coba-coba cari tahu ya. Nggak usah banyak bacot Anda. Berhubung negosiasi yang tak bisa menemukan titik temu, maka terjadilah kembali adu ilmu. Pak Mamat rupanya begitu keras kepala. Dia tidak mau menerima nasihat maupun ceramah dari Kang Ujang Bustomi. Dia juga tidak mau meninggalkan gurunya. Dia lebih memilih untuk hidup sukses, kaya dan mempunyai banyak lahan dan juga tanah. Dan karena memang sudah tak lagi bisa dinasehati, maka Kang Ujang pun melancarkan serangan terlebih dahulu. Sehingga, terjadilah duel antara Kang Ujang dengan Pak Mamat sang penjual ketoprak. Pak Mamat melakukan gerakan-gerakan layaknya seorang jawara pilih tanding. Dia mengeluarkan semua ajian dan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya guna menyerang Kang Ujang Bustomi. Dan walaupun duel itu berlangsung dengan cukuplah lama dan juga cukup alot, namun pada akhirnya, Pak Mamat bisa juga Kang Ujang bikin tumbang dan terjengkang ke belakang. Dan setelah Pak Mamat itu bisa ditumbangkan, maka keluarlah istri dari Pak Mamat tersebut. Dia menjadi sangatlah marah, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwasanya sang suami kini telah terkapar dan tiada daya di atas lantai tanah yang dingin. Dan lagi-lagi, terjadilah duel antara Kang Ujang Bustomi dengan sang istri dari Pak Mamat tersebut. Akan tetapi, tak perlu waktu yang cukup lama, wanita bernama Ina ini pun bisa Kang Ujang lumpuhkan juga. Dan sesaat kemudian, barulah sang wanita tersebut mengakui jika ternyata sebenarnya dirinya sebagai ibu tidaklah tega, melihat anaknya tersiksa dan menjadi lahan cocok tanam dari dukun yang menjadi guru spiritualnya. Karena ancaman dari dukun itu saja yang membuatnya terpaksa merelakan dan menutup mata atas musibah yang terjadi pada putri kandungnya tersebut. Dan kini, wanita itu meminta dan memohon bantuan dari Kang Ujang, agar bisa membebaskan sang anak dari cengkraman dukun sakti yang suka berbuat cabul, yang juga adalah gurunya dan guru dari suaminya. Terus perjanjian. Perjanjian apa? Sama gurunya diancam. Diancam. Diancam kumaha. Berpayahan sekeluarga gitu. Nanggas, terus nasi robek dah. Kasopan kalau sama orang ngomong lemah lembut. Ada itu wanita, terus punya sifat lemah lembut. Tinggalin itu guru kamu. Mau tinggalin dia? Iya, ditinggalin. Kalau nggak sih bikin sepanang tuh suami Anda. Ulah. Bangun. Duduk. Kan saya tadi nih Anda waras. Kan pakai logika. Yang memberi kekayaan bukan dukun. Allah mah kaya, Allah mah segala-galanya. Siap beleguk, siap. Anda jangan dibodoh-bodohin aja sama orang. Bisa buat Anda kaya, sukses, dari mana? Dia aja masih makan nasi. Dia masih suka ngemprut. Kan kayak gitu. Kasihan sama anak Anda ditinggal di sana diimprotin. Kayak aja. Mau tinggalin gak guru kamu? Dan nanti urusan saya, nanti anaknya saya jemput sama saya. Jangan ikut-ikut lagi kerumunan itu. Saya doakan mudah-mudahan Anda diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya nanti saya usul. Ya nanti saya urusannya sama saya. Yang penting ini bulan Ramadan Anda perbanyak minta ampunan sama Allah. Paham? Iya paham Pak. Terus siap buka mulut udah gamreng teng siap. Hayang dicolok ku aing siap. Jangan. Hampura kalau saya salah. Iya, saya juga hampura. Hampura kalau saya salah. Iya, Pak. Dan nanti anaknya urusan saya. Pak, tolong ya Pak. Ya, setengah aja. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuatanya milik Allah Subhanahu wa taala.
mau bertobat Pak. Iya Pak. Allahumma firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.